Terima kasih Anda masih digelar perkara kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang mahasiswi yang dibunuh teman barunya mendapat sorotan sejumlah pengamat. Mulai dari modus pelaku mengajak korban berkenalan melalui medsos hingga faktor psikis pelaku dijabarkan. Lantas motif apa sebenarnya yang mendasari pelaku mengajak korban berkenalan dan tega membunuh korban? Selengkapnya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo kembali mengulasnya untuk Anda. Jadi ini memang motifnya seksualitas seseorang gitu ya, perilaku menyimpang seseorang, tapi dia memang mencari gitu ya melalui media sosial tadi. Meskipun sempat kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Polsek Sukmajaya bersama dengan Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku. Kini pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan terakhir pasal 286 tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tewasnya seorang mahasiswi di tangan pemuda yang baru dikenalnya melalui media sosial 18 Januari lalu bukanlah kasus pembunuhan yang berdiri sendiri. Lantaran sebelum kejadian pelaku sempat berbuat tak senonoh terhadap korban. Bahkan setelah membunuh korban, pelaku memerkosa gadis 20 tahun tersebut. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Chasisa Gusnita menilai pelaku membunuh korban secara spontan karena korban melawan dan berteriak tujuan utama pelaku. Tapi motif sebenarnya pelaku ingin melampiaskan hasrat seksualnya pada korban. Pelaku sengaja mengincar mangsanya melalui media sosial. Misalnya nih ya Mbak ya, misalnya kalau dengan pelaku yang sama ada 3 kasus, 2 diantaranya tidak, 1 ada pembunuhan, berarti bisa jadi ada kemungkinan besar ini dilakukan secara on the spot tadi. Apakah ada dugaan tadi korban melawan atau ada hal yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi yang mengharuskan dia harus melakukan pembunuhan. Jadi ini memang motifnya seksualitas seseorang gitu ya, perilaku menyimpang seseorang, tapi dia memang mencari gitu ya melalui media sosial tadi. Jadi memang apakah itu media sosial, forum, atau mungkin game online. Modus-modus ini tuh sebenarnya sudah banyak bergerilya gitu ya di jaringan internet ini, khususnya apalagi media sosial yang memudahkan banyak orang ya dengan karakteristik media sosial gitu yang memang bisa pakai akun apa saja gitu ya, bisa dalam tanda kutip melakukan kebohongan data terhadap data pribadi dirinya sendiri yang gitu ya. Sementara itu, psikolog klinis Anastasia Sri Mariatmi menilai pelaku ada kecenderungan memiliki masalah psikis. Dugaan ini diperkuat oleh pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berulang dan tidak menyesali perbuatannya. Bukti lain, setelah pelaku membunuh korban, kemudian pelaku mengirim pesan pada ibunya tanpa merasa bersalah. Individu yang seperti ini, menurut pengamatan kami, ini adalah mengalami gangguan psikis. Karena apa? Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak manusiawi. Dan itu juga sudah bisa dia mengatakan bahwa dia itu kan tidak ada penyesalan, tidak tampak ada penyesalan, dan itu diulang lagi. Mengarahnya kan adalah malah mengarah ke psikopat, bahwa dia menyakitin, menyiksa tanpa adanya merasa bersalah. Dan juga malah mengatakan bahwa ada perempuan itu loh yang meninggal di kamar. Itu dia merasa tidak bersalah, padahal dia melakukannya dia sendiri. Dengan dalih bahwa dia mengetahui bahwa ada perempuan di kamar kosnya yang meninggal seperti itu. Dan itu dia juga menurut tadi perkataan Mbak Renata kan dia berulang kali. Jadi dia merasa tidak bersalah.
Pertemanan antara pelaku dan korban terjadi lantaran pelaku memiliki komunikasi persuasif yang membuat korban menerima ajakan pelaku untuk berkenalan. Korban yang terjerat gaya pendekatan pelaku akhirnya ingin merealisasikan pertemanan dengan bertatap muka. Ketika memang misalnya kita punya suatu kebutuhan gitu ya, suatu kebutuhan akan komunikasi dengan seseorang gitu, kemudian dia menemukan hal itu di jaringan internet sebegitu luasnya gitu ya, pasti menimbulkan kepercayaan atau keinginan untuk bisa merealisasikannya tadi dalam bentuk, kan itu tadi kan tidak real ibaratnya di dunia jaringan internet misalnya. Kemudian ingin merealisasikan kan secara realnya seperti apa gitu gitulah. Jadi ini kenapa bisa percaya gitu ya? Kepercayaan itu kan muncul dengan proses tadi ya, komunikasi gitu ya kan. Kemudian kenyamanan seseorang tadi dengan orang lain berkomunikasi, akhirnya ya ingin merealisasikan itu dalam bentuk tatap muka tadi. Nah, orang-orang yang memiliki tingkat komunikasi persuasi yang cukup tinggi gitu ya, itu sangat mudah gitu untuk melakukan hal itu dengan orang-orang tadi, ketemu gitu ya dengan orang-orang yang mudah tadi percaya, mudah tadi merasa nyaman gitu, bahkan akhirnya ya memunculkan keinginan orang itu untuk bisa ketemu langsung. Jadi itu. Dalam kajian viktimologi, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang rentan menjadi korban kejahatan penipuan melalui media sosial. Di antaranya orang yang kesepian dan patah hati. Akibatnya, mereka akan mencari pelarian karena psikologisnya yang tidak stabil. Bisa jadi korban pembunuhan di Sukma Jaya Depok mengalami salah satunya. Orang misalnya nih ya, nggak punya pacar misalnya gitu, lama tidak patah, habis putus, patah hati gitu ya. Kalau dalam ilmu viktimologi itu ada beberapa karakteristik rentan korban, salah satunya misalnya orang kesepian, patah hati gitu ya. Jadi orang-orang ini secara psikologisnya tidak stabil, kemudian mencari hal yang lain, misalnya pelariannya apa, kebetulan di media sosial atau tadi main game, ketemu orang lain, komunikasi di situ gitu ya, di game-game online tuh ya ternyata cocok, punya kesamaan hobi dan lain-lain, sampai di akhirnya ketemu kan dia kan tadi ya, kenapa di orang-orang karakteristik rentan korban si orang kesepian, orang yang patah hati ini tadi, selain dia tidak stabil, dia akan mencari hal yang lain untuk mengisi kekosongan yang sebelumnya, sehingga ketemu dengan orang tadi yang kebetulan salah, ya sudah gitu, akhirnya percaya, mau diajak kemana dan lain-lain gitu. Perkenalan melalui media sosial sangat mudah dimanipulasi. Kondisi ini semakin buruk apabila korban mudah percaya dengan orang lain meskipun baru dikenal di dunia maya. Yang berkenalan dengan medsos, itu yang tadi saya katakan bahwa itu bisa dikelabuin, bisa bisa dibohongin dalam arti. Dan ini sangat mudah. Kenapa di medsos? Karena dia memang berusaha untuk menutupi dirinya sendiri. Karena kalau di medsos tidak face to face, itu tidak tampak, Mbak, tidak kelihatan bagaimana gesturnya, bagaimana ini. Sedangkan dia pun juga pada saat dia datang ke rumahnya si korban ini, kan dia juga tidak sopan pakaiannya seperti itu pun. Kan ini tampak jelas sekali. Berarti ini orang memang mencari mangsa yang mudah dikelabui, mudah dibohongi, dan mudah dengar sama dianya sendiri gitu, dikuasai oleh emosinya si pelaku ini. Agar tidak jatuh korban lagi, ada beberapa cara untuk terhindar dari pelecehan seksual dengan modus berkenalan melalui medsos. Seperti menghindari pertemuan dengan orang yang baru dikenal sebelum mengecek riwayatnya. Jangan pernah mengirim data pribadi pada orang yang baru dikenal, dan jangan sembarangan mengunggah data pribadi di medsos. Dengan berbagai tadi karakteristik, apapun bisa dipasukan misalnya gitu ya, berarti sebelum benar-benar yakin gitu, memastikan kembali, cek dan recheck background dari
orang tersebut gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang mengganjal gitu ya, yang tidak sepatutnya, yang jangan pernah ketemu langsung. Karena kalaupun kita misal di jaringan internet pun hati-hati juga terkait dengan foto video gitu ya. Itu juga khawatir juga bisa mengancam orang tersebut meskipun mungkin tidak sampai ke, kan kalau pembunuhan kan pasti fisik ya. Nah, tidak sampai ke ujung pembunuhan tapi mungkin bisa hal-hal lain yang bisa merusak korban itu sendiri. Nah, tapi akhirnya memang jangan pernah ketemu dengan orang yang kita namanya saja sudah dunia maya gitu ya. Berkenalan di media sosial memang harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan bujuk rayu orang asing, apalagi menceritakan hal-hal privasi kepada orang yang baru dikenal. Renata Panggalo, Andika Pratama, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.